Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya ya, tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako ya teman-teman. Ya, pada video kali ini semoga kita diberikan kelancaran dalam segala sesuatu aktivitas kita dan diberikan kelancaran dalam rezeki kita ya. Ya, teman-teman dan sahabatku semuanya, untuk video kali ini kita bahas mengenai tips sukses membuka usaha warung sembako ya. Nah, ini ada 11 tip bagi kita yang mau berjualan membuka usaha warung sembako untuk pemula hingga profesional ya. Ya, jangan lupa sebelum video kita lanjut ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya ya teman-teman. Dan dukung channel ini terus supaya bisa berkembang ya. Yang sudah mengikuti terus dan yang sudah melik komen ya, yang mendukung channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini membahas tips sukses membuka usaha warung sembako. Ini ada 11 tips sukses yang harus kita sediakan ya untuk pemula hingga profesional ya teman-teman. Baik teman-teman, nah ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 adalah modal usaha ya. Untuk membangun dan menjalankan suatu usaha diperlukan sebuah modal atau tenaga ya teman-teman. Modal dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan usaha hingga modal kerja. Selain itu, modal tenaga yang dibutuhkan adalah sebuah keahlian seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha tersebut ya. Tapi kalau saya pribadi dalam modal usaha atau mengingat ini yang dibutuhkan masalah modal hingga pekerjaan ya. Kalau saya pribadi menyarankan ya untuk pemula, apalagi yang mau berjualan, modal usahanya sedikit atau minim, lebih baik kita yang mengelola sendiri ya teman-teman. Jangan terlalu mengandalkan atau membayar orang untuk memperkerjaan kita buka usaha. Untuk membuka usaha ini Anda perlu menghitung modal ya. Haruslah bijaksana perkiraan setiap pengeluaran, baik untuk membeli stok produk yang akan dijual atau memperlengkapi pendukung ya, biaya sewa tempat hingga biaya karyawan. Nah, ini kalau saya pribadi ya, tempat hingga biaya karyawan kalau bisa kita tempat milik sendiri ya. Biar kita itu pengeluaran tidak kebanyakan yang dipikirkan ya. Untuk pemula hingga profesional itu kalau bisa kita buka usaha ya di tempat sendiri ya. Dan yang lebih penting lagi ya, pastikan Anda memiliki cadangan modal ya, seperti biaya modal untuk produk-produk yang akan kita belanjakan ya. Tentu kita harus mempunyai modal serep ya. Tentu kalau kita mempunyai modal 10 juta ya, paling enggak yang 5 juta, 15 juta ya, yang 10 untuk belanja dan 5 juta itu untuk persiapan untuk kebutuhan yang harus kita lengkapi ya teman-teman. Yang nomor 2, melakukan survei untuk mengetahui harga pasar ya. Tentu kita harus bisa menjalankan atau melihat-lihat ya harga untuk kita survei ke pasar atau ke distributor ya.
Dalam menjalankan bisnis warung sembako memang penting dalam melakukan riset harga jual. Lebih lagi di era digital ini semuanya sudah serba canggih ya, membuat para pembisnis semakin mudah dalam memantau segala hal. Misalnya dapat memantau harga barang melalui paket lacak ya, atau toko online, atau Shopee, atau Lazada mungkin ya. Nah, ini guna mencocokkan harga pada bisnis mereka ya, menentukan jumlah stok barang yang akan kita jual dan lain sebagainya. Dan kita riset lakukan agar warung sembako yang ingin kita bangun ya mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Anda harus memastikan bahwa harga jual yang Anda berikan tidak berada jauh dengan harga jual kompetitor Anda sendiri ya. Hal ini harus kita ketahui lebih detail ya. Nanti berjalannya waktu kita akan mengerti, dan berjalannya waktu kita akan paham sendiri ya teman-teman. Untuk yang nomor 3, mencari letak yang strategis tentunya ya. Nah, ini perlu kita ketahui semuanya ya. Untuk menjadi calon pengusaha yang lebih harus Anda perhatikan dan teliti adalah pemilihan lokasi usaha ya, yang tepat untuk warung sembako Anda nantinya. Penentuan tempat yang baik harus mengikuti keberadaan target pasaran ya. Dalam kasus toko atau warung sembako ya, ada baiknya jika Anda membuka usaha di lingkungan padat penduduk ya. Logika sederhana seperti ini: warung sembako yang berada di lokasi ramai akan cenderung memiliki lebih banyak pelanggan ya, dibanding dengan warung yang berada di lokasi sepi dan terpencil. Nah, ini harus kita ketahui ya. Pada dasarnya ketika kita mendirikan sebuah usaha warung sembako tentu harus melihat tempat yang strategis ya, biar kita membuka usaha warung sembako diberikan kelancaran, sehingga calon pelanggan Anda bisa menjangkau warung tersebut dengan mudah ya. Sangat disarankan jika usaha ini dibuka di depan rumah sendiri ya. Ini bisa menghemat modal Anda daripada harus menyewa tempat kosong yang bisa jadi kurang ramai penduduk. Nah, ini kita harus apabila Anda semuanya ya, bagi teman-teman apalagi pemula ya, daripada sewa tempat, mending kita kalau ada lahan yang kosong di rumah ya, atau di depan rumah, nah mungkin ada kalangan padat penduduk, nah itu termasuk tempat yang strategis untuk kita buka usaha ya teman-teman. Keempat, kita harus sediakan kebutuhan lengkap ya. Kelengkapan suatu produk yang dijual di warung adalah salah satu hal yang dipertimbangkan pembeli untuk membeli warung sembako Anda ya. Lengkapi warung sembako Anda dengan menyediakan berbagai kebutuhan sembako ya, yang banyak dicari oleh pelanggan. Pelanggan akan lebih tertarik dengan toko yang lebih banyak barang yang dijual daripada yang tidak lengkap ya. Sebab dengan kelengkapan atau melengkapi warung-warung Anda akan membuat pelanggan lebih tertarik untuk memilih belanja tentunya di toko atau di warung Anda ya.
Nah, ini perlu kita ketahui kelengkapan dari segala sesuatu produk ya atau barang yang kita sediakan di warung kita harus kita melengkapi semua kebutuhan para pelanggan ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Yang nomor 5 ya. Nah, ini penataan ruangan ya untuk warung sembako kita harus kita perhatikan ya. Penataan ruangan juga harus diberikan perhatian yang lebih. Bagaimanapun orang akan lebih tertarik untuk masuk ke warung sembako kita ya. Yang tersusun dengan rapi daripada yang tidak tersusun sama sekali ya. Nah, ini perlu kita perhatikan semuanya ya. Bagi teman-teman atau sahabat yang mau buka usaha hingga profesional. Nah, ini penataan ruangan juga akan memudahkan Anda dalam menemukan barang ya. Tentu yang dicari pembeli Anda semuanya atau para pelanggan kita ya. Tata barang-barang sesuai dengan kelompoknya sebagai inspirasi atau acuan. Anda bisa melihat minimarket, bagaimana minimarket melakukan penataan barang. Nah, ini kita berusaha mencontoh barang yang harus ditata di ruangan atau di dalam warung sembako kita ya, biar rapi dan biar mudah dicari para pelanggan setempat ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Ya, yang selanjutnya yang nomor 6 kita melakukan pembukuan ya. Nah, ini sangat-sangatlah penting bagi para pemula ya. Salah satu kesalahan utama para pembisnis pemula adalah tidak melakukan pembukuan ya atau pencatatan keuangan. Tidak heran jika masalah ini mengakibatkan kebanyakan kebangkrutan di luar sana ya. Jika Anda sudah menerapkan sistem pembukuan, maka Anda bisa lebih mudah memantau pengeluaran dan pemasukan di warung sembako kita ya. Selain itu, melakukan pembukuan juga bisa mempermudah Anda dalam menghitung laba dan pengetahuan kondisi stok barang atau warung sembako Anda akan mudah bisa kita pantau ya, dan akan mudah kita pemasukan atau pengeluaran kita tahu semuanya ya. Nah, ini kalau saya pribadi ya yang sudah merasakan berjalannya setiap tahun atau setiap hari ya, mungkin pembukuan itu lebih penting ya. Nah, ini kalau saya pribadi membuat pembukuan itu tidak pakai tidak pakai komputer, tapi pakai kertas atau pakai buku seperti biasa ya. Nah, ini kalau belum pengalamannya belum ke sana-sana, lebih baik pakai buku dulu ya. Nah, nanti kalau kita sudah mempunyai alat yang modern, nah ini cara mudah membuat pembukuan toko atau warung sembako adalah dengan software ya. Nah, ya, yang nomor 7 kita harus mencari grosir termurah ya. Menemukan supplier mungkin hal yang mudah, tapi menemukan yang murah dan terpercaya belum tentu mudah ya. Supplier ini nantinya yang akan menjadi pihak memasukkan bahan baku di warung sembako Anda ya. Keuntungan menentukan supplier yang murah dan tepat ya akan menguntungkan Anda dalam bersaing. Faktor ini juga mempengaruhi perkembangan di warung Anda
yang semakin lebih baik. Tidak hanya itu saja, bagi masyarakat yang akan membeli tentu juga diuntungkan ya, karena mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan harga yang lebih mudah tentunya. Nah, ini harus kita cermati hal-hal yang demikian ya. Kita harus mencari grosir yang termurah biar kita menjualnya itu enak dan masih mempunyai keuntungan yang baik, dan kita bisa menguntungkan juga para pelanggan kita ya yang lebih murah tentunya. Nah, ini harus kita cermati, mencari grosir-grosir yang termurah untuk kita belanjakan ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Yang kedelapan, kita harus menentukan harga yang masuk akal. Nah, ini kita harus bisa mencermati hal seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai warung sembako Anda menjual barang dengan harga terlalu murah dan terlalu mahal. Nah, ini harus kita perhatikan ya teman-teman, karena keduanya akan mengakibatkan kerugian pada usaha Anda. Terlalu murah akan berdampak kurangnya laba yang Anda dapatkan. Nah, ini biasanya kalau kita cermati ya, para pemula yang di luar sana biasanya itu menentukan harga tidak sebanding dengan apa yang sudah kita belanjakan, serta harga yang terlalu mahal juga kadang bisa mempengaruhi dalam usaha kita ya. Nah, ini harus kita pertimbangkan di sebuah usaha kita ya. Berpengaruh pada jumlah pelanggan Anda yang menjadi sedikit, karena siapa yang mau jika kita belanja dengan harga yang mahal. Nah, ini perlu kita siasati hal yang seperti ini ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Yang nomor 9, berikan pelayanan terbaik. Nah, ini kita harus sama pelanggan kita harus baik ya dalam tentunya dalam menjalankan kita pada saat pelanggan kita masuk ke warung sembako kita ya. Memberikan harga yang masuk akal juga belum tentu menjamin warung Anda akan banyak mendapatkan pelanggan ya. Pelayanan terbaik juga dibutuhkan banyak orang untuk menghadirkan rasa nyaman bagi mereka untuk melakukan pembelian di warung sembako Anda. Nah, ini kita harus memberikan kenyamanan juga para pelanggan ya, agar para pelanggan itu senang terhadap kita. Ini berpotensi menciptakan repot order terus-menerus karena pelanggan akan sangat senang berbelanja di warung Anda. Nah, ini harus kita mempunyai menghadirkan ya, atau menghadirkan rasa nyaman kepada para pelanggan kita agar pelanggan kita itu senang ya. Tentu akan menjadi ketagihan ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Ya, yang selanjutnya yang nomor 10 ya. Nah, jadikan tempat bersosialisasi. Nah, ini harus kita cermati ya. Berikan keunikan untuk warung sembako Anda. Menjadikan tempat bersosialisasi menjadi jawaban yang bagus. Tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, memberikan layanan sosial juga perlu dilakukan agar mereka lebih percaya kepada warung sembako Anda. Nah, ini harus kita jadikan tempat bersosialisasi. Tentunya kejujuran dan sikap yang ramah tamah kepada para pelanggan ya. Nah, ini harus kita cermati itu semua ya teman-teman dan sahabatku yang ada di mana saja berada.
Yang nomor 11 ya. Nah, ini menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, ini harus kita rasakan semua itu. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, maka perlu sebuah effort. Menjaga kepercayaan pelanggan harus dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Jangan lakukan kecurangan untuk mendapatkan profit yang lebih baik ya. Karena itu akan merusak nama baik warung Anda, bukan hanya merusak nama baik, tapi juga akan merugikan warung Anda hingga bangkrut. Nah, ini perlu kita cermati ya. Kita harus menjaga kepercayaan para pelanggan kita yang datang ke warung kita. Nah, ini harus kita cermati yang demikian ya. Harus menjaga kepercayaan dan jangan berkata yang mungkin kurang enak didengar sama pelanggan kita atau melakukan hal-hal yang konyol. Nah, ini harus kita jaga keramahan, kejujuran, bersikap adil ya tentunya. Nah, ini harus kita jaga ke para pelanggan kita ya, biar kita itu akan disukai para pelanggan. Nah, ini harus kita cermati, harus kita pertimbangkan ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Ya, mungkin pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, apalagi para pemula yang mau membuka usaha warung sembako ya. Ini adalah 11 yang harus kita sediakan, yang harus kita para pemula harus kita cermati yang demikian ya. Dari usaha warung sembako, membuka usaha dari pemula hingga profesional. Nah, ini 11 ini diterapkan semuanya, insya Allah akan menguntungkan, akan menjadi usaha warung sembako yang sukses ya teman-teman. Ya, baik, cukup sekian pada video kali ini ya, dan tunggu video-video berikutnya dari channel Toko Amar ya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.